Nah, apa kemudian game changer-nya yang kira-kira akan bisa kemudian mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5%. Kita coba lihat dan ternyata memang kita lihat bahwa performance atau kinerja ekspor di kuartal 3 itu cukup bagus. Ekspor ya. Ya, jadi game changer-nya bagi kami kemudian waktu itu adalah kemudian kita tidak menghitung bakal berada di bawah 5% adalah tadi. Net ekspornya cukup bagus. Badan Pusat Statistik baru merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3, 5,04% year on year. Ada yang menarik, sebelumnya beberapa ekonom, beberapa lembaga itu memprediksi gitu, kira-kira berapa angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga gitu. Ada yang bilang di atas 5,12%, di atas kuartal sebelumnya ya, kuartal kedua. Ada yang bilang di bawah 5%. Tapi ada yang menarik, ada satu yang mendekati prediksinya gitu. Jadi kawan saya ini memprediksi 5,05% dan ternyata angka yang dirilis BPS 5,04%. Mirip-mirip untuk sebuah prediksi ya bisa dikatakan presisi gitu. Karena itu saya tertarik untuk mengundang beliau gitu untuk membahas lebih lanjut tentang kinerja perekonomian Indonesia di kuartal ketiga 2025 kemarin. Telah hadir bersama kita di podcast fundamental kali ini Chief Ekonomis Bank Mandiri, Mas Andri Asmoro. Selamat datang, Mas Asmoro. Terima kasih, Mas Sirom. Panggilannya Mas Asmo. Mas, kemarin prediksinya luar biasa ya. Jadi prediksi 5,05% ya. Iya, 5,05%. Jadi beliau memprediksi pertumbuhan ekonomi 5,05%. Angka BPS yang dirilis kemarin 5,04% gitu. Apa Mas yang bisa diceritakan dari angka prediksi itu sehingga ya nyaris tepat lah gitu. Ya, terima kasih Mas Sirom. Jadi kalau dilihat dari prediksi kami ya ada beberapa faktor fundamental nih yang kita lihat memang sebelumnya. Faktor fundamental. Jadi faktor fundamentalnya adalah bahwa kan kita lihat berdasarkan pengeluaran ya. Kebetulan kami kan punya yang namanya Mandiri Spending Index. Itu leading indicators kita. Ya, yang kemudian bisa kita jadikan acuan bagaimana perkembangan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Datanya tuh leading, bahkan kalau kita lihat datanya sudah sampai sebenarnya di awal bulan Oktober waktu kita menghitung PDB kuartal 3 itu. Hitungan kami kemarin kita melihat bahwa terjadi penurunan tajam ya belanja masyarakat di kuartal 3. Ya, dibanding kuartal sebelumnya. Dibanding kuartal sebelumnya ya. Dan kuartal sebelumnya juga sebenarnya sudah menurun gitu ya. Sehingga waktu di kuartal 2 kemarin pun juga kita menghitung sebenarnya pertumbuhan konsumsi masyarakat di kuartal 2 waktu itu year on year-nya itu di 4,8. Sekarang kita juga melihat bahwa penurunan tajam di sisi belanja masyarakat. Itu yang menjadi dasar yang pertama. Selanjutnya pertanyaan besarnya adalah kemudian apakah akan berada di bawah 5% secara overall gitu ya. Terus kita lihat komposisi yang lain. Saya rasa kalau investasi kemungkinan kalau kita lihat datanya kemarin investasi tumbuhnya di 5% ya di kuartal 3. Dan kita memang sudah memprediksikan memang akan ada normalisasi dari investasi sendiri ya dibandingkan dengan kuartal 2 karena kan kuartal 2 kemarin kan ada faktor-faktor ya kemudian yang mendorong investasi tinggi sampai hampir 7% dan normalisasi itu akan terjadi di kuartal 3 ini. Nah, itu yang kita lihat kisarannya di 5%. Nah, apa kemudian game changer-nya yang kira-kira akan bisa kemudian mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5%. Kita coba lihat dan ternyata memang kita lihat bahwa performance atau kinerja ekspor di kuartal 3 itu cukup bagus. Ekspor ya. Ya, jadi game changer-nya bagi kami kemudian waktu itu adalah kemudian kita tidak menghitung bakal berada di bawah 5% adalah tadi. Net ekspornya cukup bagus masih karena pertumbuhan ekspornya tinggi di saat yang bersamaan kemudian impornya kebetulan lagi rendah. Nah, ini yang kemudian terefleksi dan
story-nya sebenarnya mirip dengan apa yang ditampilkan oleh BPS, dilaporkan oleh BPS kemarin. Kira-kira gitu, makanya hitungannya di 5,05%. Gitu. Kalau kita bicara konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga yang memang jadi faktor utama pendorong pertumbuhan, itu kemarin di Q3 di bawah laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebetulnya ya? Iya, betul. Kemarin kan ditutup kalau lihat konsumsi di 4,89% ya, year on year ya. Bahkan di bawah dari kuartal 2 di 4,97% ya. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari konsumsi rumah tangga kemarin. Kalau di kuartal 2 dan juga kuartal 1 itu masih ada sentimen positif datang dari musim lebaran. Liburan Liburan ya. Kemarin di kuartal 2 ada masuk lebaran ya. Bulan Maret itu ada kemudian masa puasa ya. Nah, sekarang kita lihat di bulan Juni, bulan Juli ada apa? Memang di ujung-ujungnya tuh ada yang namanya masa musim liburan sekolah gitu ya. Tapi ini kemudian banyak dampaknya dirasakan di kuartal 2 yang lalu. Jadi kalaupun memang kemudian tumbuh tuh memang sebagai dampak di ujung dari masa liburan atau musim liburan sekolah ya di bulan Juli yang lalu. Sehingga kalau kita lihat memang ada tendensi di kuartal 3 ini ibaratnya kalau buat retailers ya yang melihat dan yang terkena dampak juga dari konsumsi masyarakat, ini ada di ujung cycle gitu ya. Sehingga kita lihat juga pertumbuhannya memang akan berada di bawah dari pertumbuhan di kuartal 2 yang lalu untuk belanja. Ya, saya rasa nanti akan terefleksi juga reboundnya di kuartal 4 nih nanti. Konsumsi rumah tangga? Ya, di konsumsi rumah tangganya. Ya. Tapi konsumsi rumah tangga turun, ada faktor lain juga, belanja pemerintah yang naik signifikan. Betul. Memang tadi yang di breakdown-nya tadi saya memang melewatkan satu indikator ya belanja ya, dan memang ini cukup berpeluang besar ya untuk kemudian mengubah ya story dari pertumbuhan itu sendiri dan memiliki kontribusi yang cukup baik ya, terutama di tahun ini. Kalau kita lihat flashback lagi dari yang kuartal 1, kuartal 2 ya di semester 1. Memang pertumbuhan ekonomi dari yang sekitar 4,8 ke 5,12%, ya itu memang disebabkan adanya efisiensi, ya faktor efisiensi dan konsolidasi pemerintah waktu itu ya. Dan mulai kemudian bergerak tajam ya di kuartal 3 ini. Ya ini yang kemudian berdampak cukup positif. Kalau kita lihat kemarin tumbuhnya di 5,49% year on year. Lebih tinggi dibanding jauh dibandingkan dengan kuartal 2 yang lalu ya belanja pemerintah tuh 0,3%. Gitu. Jadi story yang belanja pemerintah ini kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi berada di atas 5% ini. Nah, ini salah satu sebenarnya tadi kalau saya cerita game changer-nya dari neraca perdagangan, sebenarnya game changer lain juga yang bisa mendorong adalah dari sisi government spending itu sendiri gitu. Mas. Bicara kuartal keempat nih, Mas Asmo, kalau melihat trennya gimana? Kuartal 4, kebetulan ya kita diuntungkan karena kita punya lagi-lagi big data dan leading indicators dari Mandiri Spending Index kita. Dan sampai data terakhir per tanggal 26 Oktober kemarin, leading kita, ya itu memang sudah terlihat rebound dari konsumsi rumah tangga. Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari siklus, kita bicara yang konsumsi rumah tangga dulu ya, karena nanti akan banyak peranannya karena di atas 50% kan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bicara konsumsi rumah tangga di Indonesia itu cycle-nya ada 2 yang positif dan mendorong konsumsi rumah tangga. Yang pertama adalah cycle atau siklus bulan Ramadan dan Lebaran. Yang kedua adalah cycle atau siklus musim liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya. Tapi sejak 2 tahun terakhir ada satu gunung atau siklus yang juga kemudian bisa memberikan dampak kepada belanja rumah tangga. Jadi siklus tersebut adalah siklus musim liburan anak sekolah. Karena ternyata kalau kita lihat dari pola belanja masyarakat Indonesia, itu banyak orang tua juga yang menghabiskan liburan menyesuaikan dengan liburan sekolah. Makanya kemarin Juni-Juli itu kemarin berdampak. Nah sekarang kita lihat kuartal 4 ini kita masuk ke siklus yang memang secara tahunan akan memberikan dampak positif kepada belanja rumah tangga, yaitu musim Nataru. Makanya biasanya di bulan Oktober, kemudian November, apalagi Desember,
ini biasanya kemudian akan terjadi rebound dari belanja rumah tangga itu sendiri. Makanya kita lihat di bulan Oktober sampai tanggal 26 kemarin, kita lihat sudah ada kenaikan dari belanja rumah tangga. Apakah akan terus berlanjut dan sampai kapan? Biasanya siklusnya kemudian turun. Jadi seperti gunung tuh. Begitu udah mulai masuk masa liburan nanti Natal dan Tahun Baru, belanja, liburan, ya traveling, kemudian uangnya udah mulai tipis, istirahat lagi, turun lagi. Jadi biasanya di bulan Januari, Februari turun, ya? itu slowing down lagi, gitu. Jadi makanya ini yang selalu saya sampaikan. Biasanya kalau misalnya ada dorongan dari belanja pemerintah juga bisa dari sejak awal, itu kemudian yang bisa meng-offsetting ya dampak kemudian normalisasi dari belanja rumah tangga yang biasa terjadi di kuartal 1 nanti. Nah, kuartal 4 apalagi sentimennya. Kuartal 4 itu biasanya juga dari akselerasi belanja pemerintah. Ya, itu pasti ya, sih. Ya. ini udah terlihat di kuartal 3. Jadi kalau ini kemudian berlanjut sampai di kuartal 4, ya, apalagi belanja pemerintah daerah. Kalau dilihat dari datanya, itu penempatan dana pemerintah daerah di perbankan ya atau itu biasanya turun di bulan November dan Desember. Cukup agresif di situ. Jadi itu yang kemudian nanti akan mendorong dan memberikan dampak positif ya bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 nanti. Yang ketiga yang kalau kita lihat di luar dari 30% yang investasi yaitu adalah neraca perdagangan. Saya rasa dengan pola neraca perdagangan terakhir di kuartal 3, katakan kita asumsikan relatif flat dengan apa yang terjadi sekarang, bisa saja kemungkinan kalau projection kami ya baru sampai di Oktober ya, itu bisa tumbuh bisa di atas 5,3% untuk pertumbuhan di kuartal 4 nanti. Kalau hitung-hitungannya sampai dengan kuartal 3 yang kemarin, memang nih hitungan kasar aja dari saya gitu. Kalau misalnya pertumbuhan masih berada di 5,5%, ya di kuartal 4, rata-rata mungkin di 1 tahun jadi ditutup di kisaran 5,1%. Kalau bisa lebih tinggi dari itu mungkin di antara 5,1 sampai 5,2% pertumbuhan full year-nya.